Dibawa kembali ke zaman sekolah dulu ya, di mana dulu saat Xingro tampil, Xingyan maju ke depan menyerahkan bunga. Tapi tiba-tiba ada orang yang melempar botol minuman. Xingyan dengan segera menahannya. Xingyan mengetahui siapa yang melempar, dia pun emosi dan turun panggung langsung memukuli orang tersebut. Kembali ke masa dewasa. Di sini Xingyan memanggil Xingro untuk datang. Dia pun bahas soal Xingro dan Yuxi. Xingro minta Xingyan memaklumi ucapan Yuxi karena memang begitulah mulut lemesnya. Xingyan sedikit mengingatkan soal perjanjian mereka sebelumnya, karena Xingyan ikut acara ini juga demi promo acara dan lain-lain, serta mempromosikan resortnya. Tapi jika Xingro keluar sama pria lain dan dipotret, efeknya bisa ke acara mereka. Xingro merasa tidak masuk akal karena dia juga sama Yuxi hanya sebatas teman dan dia tidak melakukan skinship ataupun mesra-mesra kepada Yuxi. Maklum lah ya, Xingyan memang cemburu, jadi dia menggunakan acara supaya Xingro dan Yuxi tidak dekat. Tapi Xingro minta Xingyan jangan mengkhawatirkan soal itu. Xingyan merasa kalau Yuxi mendekati Xingro ada maksud lain. Xingro agak gimana kalau Xingyan menjelek-jelekan temannya. Dia pun mewakili Yuxi minta maaf jika memang ada yang menyinggung hati Xingyan. Xingyan pun makin kesal. Xingro minta maaf demi Yuxi. Dia pun meninggalkan Xingro. Episode selanjutnya masih dalam episode kencan antar pasangan. Mereka sudah disetting untuk melakukan kencan di masing-masing lokasi yang sudah dipilih oleh kru. Tapi di sini pasangan Xingyan dan Xingro kebagian kencan sambil masak-masak lagi. Keduanya menampakkan aura tidak akur satu sama lain. Bahkan para kru juga merasa ada sesuatu di antara keduanya nih. Pasangan Chengzhou dan Chengzhou melakukan kencan juga. Di sini Chengzhou terlihat menunggu Chengzhou, tapi Chengzhou malah telat. Mereka terlalu banyak omong di episode selanjutnya. Sekarang mereka diminta kurangi bicaranya. Apanya yang makin kurang? Yang ada keduanya malah makin berantem, apalagi Chengzhou tahu kalau Chengzhou ketemu wanita lain sebelum menemui dirinya. Chengzhou tentu saja cemburu, soalnya Chengzhou gak mau kasih tahu siapa yang dia temui. Tapi karena melihat Chengzhou sedih, dia pun kasih tahu kalau dia ketemu sama ibunya. Chengzhou jadi nyesal karena sudah memukul Chengzhou tadi. Keduanya pun jadi romantis, tapi keromantisan itu tidak bertahan lama ya guys. Alhasil berantem lagi deh. Pasangan ketiga yaitu Xie dan Xixin. Mereka episode sebelumnya jarang ngomong, mereka malah dituntut untuk banyak berbicara. Keduanya memang sama-sama pemalu, jadi susah banget buat memikirkan pembicaraan. Tapi Xie akhirnya memiliki trik supaya Xixin bisa berbicara dengan santai kepadanya. Perkembangan mereka berdua cukup pesat loh, kini sudah berani pergi nonton bareng juga. Nampaknya bibit-bibit cinta akan segera muncul nih. Di sisi lain, Xingyan dan Xingro baru mau mulai syuting. Xingro menghampiri Xingyan. Dia minta masalah pribadi mereka sebelumnya jangan dibawa-bawa ke lokasi syuting. Xingyan tentu saja akan profesional, tapi ketika mulai syuting keduanya terlihat tidak alami dan begitu kaku. Saat Xingyan mencoba memasukkan sesuatu ke dalam ikan, tiba-tiba api pun membesar. Xingyan dan segera menarik Xingro. Begitu juga Xingro. Menurut para PD, ini adalah adegan romantis yang tak terduga. Masakan pun sudah selesai, keduanya diminta makan bareng, tapi mereka malah kayak nggak akur gitu. Akhirnya PD memberikan beberapa pertanyaan. Qinzhou meminta mereka menyebutkan kekurangan satu sama lain. Mereka pun akhirnya mengungkapkan kekurangan mereka. Tapi udah bukan ranah kerjaan ya. Pembahasan mereka malah jatuhnya menyindir satu sama lain dong. Qinzhou semakin siram minyak lagi tuh ke dalam pertengkaran keduanya. Akhirnya Xingyan dan Xingro pun membahas semakin jauh. Bahkan sampai Xingyan mau bahas dengan jelas masa lalu mereka. Xingyan dan Xingro jadi teringat masa lalu mereka di mana dulu keduanya terkenal sebagai pasangan yang diidam-idamkan. Di salah satu acara di sana ada adegan lamaran. Setelah acara itu selesai, rupanya Xingro tidak bisa terima lamaran ini. Dia hanya mau menjaga muka Xingyan saja karena dia tidak mau Xingyan malu. Makanya menerima lamarannya Xingyan. Sebenarnya dia takut yang namanya pernikahan. Dia memiliki trauma tersendiri karena kasus orang tuanya. Dia akhirnya jujur kalau dia tidak mau menikah dan dia mau sekolah ke Jerman. Xingyan pun kecewa kenapa dia tidak tahu rencana Xingro ini. Dia merasa tidak dihargai sebagai seorang pacar. Dia pun kecewa berat sama keputusan sepihaknya Xingro. Setelah
Setelah berlalu beberapa hari, Xingro pergi ke rumah Xingyan untuk mengambil beberapa barang-barangnya. Xingyan akhirnya menghampiri Xingro. Dia pun mengalah dan tidak peduli masa depan mereka akan seperti apa. Yang dia mau mereka berdua tetap bersama saja. Karena dia benar-benar tidak bisa tanpa Xingro. Keduanya pun baikan lagi. Xingro kini sudah di Jerman. Sesekali Xingyan datang mengunjungi Xingro. Dia selalu bermanja-manja kalau sudah menemui Xingro. Tapi Xingro sepertinya menyimpan sesuatu di hatinya yang sulit dia ungkapkan. Sampai suatu saat Xingro melihat pesan di ponsel Xingyan di mana Xingyan seperti menyiapkan lokasi pernikahan. Xingro hanya bisa diam saja ketika mengetahui hal itu. 刚才那后面是有个人吗？ 是我的新舍友玉丝。 Ketika beberapa saat lagi, Xingyan kembali ke Jerman buat temuin pacarnya lagi. Tapi Xingyan melihat sebuah pemandangan yang membuat dia panik. Dia pun masuk ke rumah Xingro dan memukuli pria itu. Orang itu adalah Yusi. Xingyan mengira Yusi sedang ciuman sama Xingro. Karena hal itu, Xingyan pun ditahan polisi di Jerman. Xingro memohon-mohon pada polisi untuk membebaskan Xingyan. Semua itu hanyalah salah paham. Xingro menunggu Xingyan. Dia ketakutan, dia takut Xingyan dideportasi oleh kedutaan. Untungnya ketakutan itu tidak terjadi. Di sini muka Xingro berubah. Xingyan pun minta maaf atas kesalahpahamannya ini. Xingro kecewa Xingyan mencurigai dirinya. Padahal mereka berdua sudah bersama sangat lama. Xingyan memiliki kekhawatiran karena mereka tinggal berjauhan. Xingro pun sudah tak tahan. Dia juga membahas soal isi chat Xingyan yang merencanakan soal pernikahan mereka. Padahal Xingyan tahu banget kalau Xingro tidak akan pernah mau menikah. Xingyan sudah berusaha mau menyembuhkan trauma Xingro, tapi Xingro benar-benar tidak mau menikah apapun yang terjadi. Itu sudah menjadi prinsipnya dan tidak akan pernah berubah. Xingro pun mendapatkan kabar buruk lainnya di mana dia yang harusnya mendapatkan tawaran kerja yang bagus tapi dia tidak bisa hadir tepat waktu. Alhasil dia pun tidak jadi dipakai dan dia gagal mendapatkan pekerjaan itu. Hal ini membuat dia sangat sedih karena dia sudah lelah. Dia pun memutuskan untuk mengakhiri hubungannya dengan Xingyan. Dia minta Xingyan jangan mencarinya. Xingyan masih berusaha mau bertahan, tapi Xingro sudah tidak mau. Dia pun pergi meninggalkan Xingyan. Xingro yang teringat masa lalu minta rekaman itu segera dihentikan sejenak. Xingro menanyakan pada Tianzhou siapa yang meminta dia menanyakan pertanyaan itu. Tianzhou merasa itu adalah inisiatif dia sendiri. Xingyan pun terus mendesak Xingro untuk bahas masa lalu mereka. Saat keduanya benar-benar mau membahas, keduanya benar-benar memiliki pandangan yang cukup berbeda. Dan Xingro masih pada prinsip dia. Xingyan masih tidak terima karena bagi dia ini sudah lama. Kenapa pemikiran Xingro masih tidak bisa berubah? Xingro awalnya merasa perjuangan Xingyan untuk menolongnya dan membantu dia di saat dia kesulitan, hati dia tergerak dan ingin memulai lagi. Tapi ketika mereka berdekatan, mereka selalu saja tidak bisa mengatur emosi mereka. Dan dia pun menarik kesimpulan sesuatu yang sudah menjadi kesalahan kalau dimulai lagi juga tetap salah. Xingyan pun mulai kesal dengan ucapan Xingro. Dia pun sampai memutuskan untuk tidak mau melanjutkannya lagi. Akhirnya perang dingin pun terjadi dan cuacanya malah hujan seperti perasaan Xingro dan Xingyan sedang tidak baik-baik saja. Karena perkelahian kedua pasangan ini, Chengsu pun memanggil Chenju. Dia minta bantuan Chenju untuk membuat keduanya baikan karena para penonton sangat menantikan pasangan ini. Tapi Chenju merasa dia bukannya tak mau membantu, tapi Xingyan aja nggak mau dengar omongannya Xingro, apalagi omongan dia. Tidak lama Chenju teringat seseorang yang bisa membuat Xingyan menurut. Orang itu adalah ibunya. Ibunya langsung mendatangi lokasi dan langsung pergi menemui Xingyan. Dia pun ngomong-ngomong pada Xingyan yang sudah membuat hati Xingro terluka. Dia meminta Xingyan untuk pergi minta maaf kepada Xingro. Xingyan tentu saja tidak mau. Ibunya menggunakan berbagai cara untuk membujuk Xingyan supaya mau lanjutin rekaman acara itu. Semua demi kesuksesan proyeknya Xingro loh. Xingyan tidak peduli dengan omongan ibunya dan dia malah kembali tidur. Ibunya hanya bisa elus dada dengan keegoisan anaknya ini. Akhirnya ibu Xingyan hanya bisa menggunakan satu cara, yaitu menemui Xingro. Dia pun berbincang dengan Xingro di suatu kafe. Dia memberikan beberapa kiasan pada kopi dan arak. Yang menandakan itu adalah kedua orang ini. Meskipun sama-sama memiliki rasa yang unik, tapi jika benar-benar dinikmati, mereka sama-sama memiliki sensasi yang berbeda. Dia tahu kedua orang ini memiliki sifat yang sama-sama keras kepala. Tapi dia bertanya apakah mereka benar-benar mau melewatkan kesempatan ini. Ibu Xingyan menyerahkan sesuatu di mana itu adalah barang berharganya Xingyan. Xingyan dari dulu sangat menjaga barang itu, bahkan orang lain tidak bisa sembarangan menyentuhnya. Ketika Xingro kembali, dia pun membuka isi kotak itu di depan teman-temannya. Ketika mereka membukanya, mereka cukup takjub sama Xingyan, di mana Xingyan selalu menyimpan barang-barang kenangan dia bersama Xingro.
Salah satunya adalah kumpulan tiket-tiket keberangkatan dia ketika Singro kuliah di luar negeri. Dan ada salah satu kertas yang menarik bagi Senju, di mana di sana terdapat pesan yang cukup ambigu. Itu adalah kertas menginap di hotel. Singro pun menceritakan kenangan saat keduanya pertama kali jadian, di mana mereka menginjak umur 18 tahun dan menikmati dunia orang dewasa. Mereka pergi tengah malam dan masuk ke klub menikmati irama musik. Di sana juga pertama kalinya mereka melakukan kissing loh. Tidak hanya sampai di situ, keduanya pun memilih untuk tidak pulang dan menginap di sebuah hotel. Ketika mereka masuk ke dalam kamar hotel, kecanggungan terjadi. Tapi mereka pun akhirnya berusaha untuk tidak canggung ketika mereka melihat sesuatu yang unik. Saat Xingyan tersenyum sedikit, Xingro tahu otak Xingyan arahnya kemana. Tapi Xingro memberikan isyarat kalau pikiran Xingyan tidak akan bisa terjadi karena Xingro lagi datang bulan. Teman-temannya pun mentertawakan hal itu. Bagi mereka Xingro iseng banget kerjain Xingyan. Begitulah kisahnya kenapa bisa ada catatan itu, dan mereka pun salut kalau Xingyan masih menyimpannya sampai saat ini. Senju tanya perasaan Xingro yang sebenarnya. Xingro merasa ketika mereka putus, dia merasa dia sudah terbiasa melalui hari-hari tanpa Xingyan. Dari situ Senju merasa kalau Xingro justru belum melupakan masa lalunya. Karena Xingro masih suka membanding-bandingkan dia yang sekarang dan dia yang dulu. Keduanya tumbuh bersama seperti pohon yang bertautan. Jadi sulit untuk melepaskan ikatan itu. Sisi juga merasa begitu. Apapun hubungan kalian, harusnya kalian membicarakannya dengan jelas. Intinya mereka minta Xingro yang mengalah dan berinisiatif mencari Xingyan, supaya mereka tidak perang dingin lagi, dan memperjelas hubungan keduanya sebenarnya mau dibawa kemana ini. Keesokannya Xingro menemui Xingyan, dia mau ajak Xingyan berbicara. Keduanya pun bicara dari hati ke hati, di mana Xingro berkata kalau masa lalu mereka adalah paling berharga bagi dirinya. Dia tidak bisa pungkiri kalau memang Xingyan itu adalah salah satu peran yang paling berpengaruh di hidupnya. Dan dia tidak bisa jauh dari Xingyan. Meskipun mereka harus interaksi dengan cara yang lain seperti menjadi pihak satu dan pihak dua, dia juga tidak masalah. Tapi jika Xingyan merasa terganggu dengan kehadirannya, dia akan segera pergi jika acara ini sudah selesai. Xingyan justru tidak mau menjadi asing dengan Xingro. Dia mau Xingro terus berada dalam pandangannya dan bersama dirinya. Xingro dan Xingyan pun akan berusaha saling mundur selangkah supaya mereka bisa mengendalikan diri masing-masing. Keduanya akhirnya pun baikan deh ya, dan mereka bisa melanjutkan syutingnya lagi. Dan syuting masa-masa kali ini benar-benar berjalan lancar. Masakan yang mereka buat pun dihidangkan untuk teman-teman lainnya. Di sisi lain, otak Lee Kienjo pun mulai bekerja. Dia memberikan ide untuk mengundang Yusi untuk menjadi pihak penantang. Dia mau membuat sebuah cerita di mana ada penantang pria dan penantang wanita yang akan masuk ke dalam 6 peserta tersebut. Apalagi dia tahu kalau Yusi itu menyukai Xingro. Pasti acara ini akan semakin menantang jika ada gimmick-gimmick kecemburuannya. PD yang lainnya pun setuju. Dia akan menggunakan ide Tianzhou untuk episode selanjutnya, dan jangan khawatirkan Xingro, karena Xingro sudah mempercayakan mereka untuk skenario acaranya. Senang deh si Tianzhou-nya. Di bawah flashback sedikit lagi ya, di mana dulu Xingro dan Xingyan pergi kencan dan naik ke Biang Lala. Xingyan pun mendengar gosip soal Biang Lala ini, di mana jika mereka sudah sampai puncak tertinggi dan melakukan ciuman, cinta mereka akan abadi selamanya. Xingyan pun tidak akan melewatkan momen itu, dan ketika dia rasa sudah sampai di puncak, dia pun mencium Xingro. Xingro merasa bahagia banget dicintai Xingyan secara ugal-ugalan seperti ini ya. Kembali ke masa dewasa lagi. Mereka terlihat berkumpul dan menanti mission selanjutnya. Mereka pun menunggu tim penantang untuk menghampiri mereka. Sebelum itu mereka menerima sebuah amplop. Di sana berisikan tanda kalau mereka ditolak ataupun diterima sama penantang. Saat membuka amplop itu, tanda centang itu ada pada Xingro. Dan orang tersebut rupanya adalah Yusi loh. Yusi merasa dia tertarik untuk ikut acara ragam ini bersama mereka. Xingyan tentu saja tidak senang, tapi dia berusaha kalem. Karena dia tahu Yusi pasti sengaja mau memprovokasi dia dan sengaja mau mendekati Xingro. Yusi pun sudah tidak sabar mau membawa Xingro pergi kencan. Di sisi Xingyan, dia bisa ikut atau tidak sama sekali sih sebenarnya. Tapi Xingyan memilih untuk tak ikut. Saat Xingro dan Yusi menjalankan misi, Xingyan awalnya mau pergi, tapi dia tidak dibolehkan karena jadwal rekaman masih belum berakhir. Dia diminta menonton melalui layar soal kencannya Yusi dan Xingro. Xingyan hanya bisa pasrah mengikuti aturan. Selanjutnya, pria yang terpilih adalah Xiye.
Orang yang memilih Suye adalah pengacara Zai. Dia bukannya menarik Suye, dia malah mau Sichin menemani dia kencan, dan Suye pun yang menemani mereka. Di sisi lain, Suye yang cuma bisa menonton dari layar melihat Yusi dan Singro pergi main panahan. Yusi sosokan mau diajarin sama Singro. Awalnya Singro malas banget ladenin si Yusi, tapi karena demi rekam acara ini berjalan lancar, dia hanya bisa menurut saja. Yusi sengaja berkata dia datang menjadi penantang karena mau merebut Singro. Singro minta Yusi jangan ngomong yang aneh-aneh. Yusi merasa benar juga sih, kamu itu kan bukan selera aku. 稍微有一点看点。我不希望 Kinjal berusaha jadi provokasi untuk Xingyan. Untungnya Xingyan begitu tegar dan tidak mempedulikan soal Yusi dan Xinglo. Meskipun hati dia sudah cemburu banget sih, mereka pun kembali dikumpulkan. Dan di sini mereka diminta untuk memilih orang-orang yang mereka pilih untuk pergi kencan selanjutnya. Ketika mereka sudah memilih orang-orangnya, ada yang kepo kenapa pengacara Zai tiba-tiba mau ikut ke acara ini. Pengacara Zai secara belak-belakan berkata kalau di antara pria-pria ini ada yang dia suka loh. Tapi pengacara Zai tidak mau menyebutkan siapa orangnya. Permainan selanjutnya adalah permainan cabut kartu, di mana jika mereka mencabut kartu love, maka mereka akan menerima tantangan bersama. Orang pertama yang mendapatkan kartu love adalah pasangan Suye dan Sichin. Mereka diminta untuk melakukan gigit biskuit menggunakan mulut dan hanya boleh menyisakan berapa sentimeter saja. Ketika mereka berdua melakukannya, tiba-tiba Zai mengucapkan sebuah kalimat dan membuat keduanya berhenti. Untungnya misi mereka berhasil. Pasangan kedua adalah Sunzo dan Sunzu. Keduanya diminta melakukan putar badan seperti mesin cuci selama 30 detik. Keduanya pun menjalankan misi mereka dan berhasil. Tapi meski suka berantem, keduanya sebenarnya romantis kok. Selanjutnya adalah Singro yang mendapatkan kartu love. Xingyan berharap dialah yang menjadi pasangannya. Tapi sayangnya tidak sesuai harapan. Justru Yusi lah yang terpilih. Keduanya mendapatkan tantangan saling menatap selama 30 detik. Xingyan yang menyaksikan itu malah kesal banget. Dia teringat sama kata-kata Yusi karena saking kesalnya dia sampai membuat kaleng minuman pun meletus. Dan membuat misi ini pun segera diakhiri. Xingyan telah duduk minum sendirian, Singro menghampirinya dan memang sengaja mencari keberadaan Xingyan sih. Keduanya pun berbicara dari hati ke hati lagi. Xingyan minta maaf karena dia tidak bisa mengendalikan emosinya ketika melihat Yusi dan Singro. Dia benar-benar merasa iri kepada Yusi yang bisa menemani Singro selama di Jerman, sedangkan dirinya tidak. Singro berkata dia dan Yusi hanya pure teman saja, mereka tidak pernah melakukan hal yang di luar batasan pertemanan. Xingyan mengakui ketika mereka berpisah itu, dia berkali-kali mau pergi ke Jerman untuk menemui Singro. Tapi karena masalah dia memukul Yusi dan masuk kantor polisi, menyebabkan visanya ditolak terus. Singro juga mengakui kalau dia dan Xingyan bertengkar waktu itu, dia merasa dirinya cukup keterlaluan dan dia pun pernah mencoba menghubungi Xingyan. Tapi pada saat itu telepon dia justru di-reject. Xingyan merasa waktu itu dia mabuk berat, memang ada yang menghubunginya tapi dia tidak tahu siapa orang tersebut. Dan ketika dia terbangun, dia sudah berada di hotel dan dia mengecek panggilan, tidak ada panggilan dari Singro sama sekali. Dari situ dia mengira kalau dirinya hanya mimpi saja. Xingyan penasaran jika saat itu dia angkat telepon Singro, apa yang akan dikatakan Singro. Singro pun mencium Xingyan, keduanya pun kissing dengan sangat mesra. Ketika di pagi hari Xingyan menatap Singro, dia sangat bahagia jika ketika dia buka mata Singro berada di sampingnya. Singro pun mendapatkan pesan kalau pihak tim acara mau memeriksa hasil rekaman dan dia pun kaget kalau apa yang mereka lakukan semalam terekam di kamera. 向头，我们两个人昨天 Dan dalam 10 menit lagi orang-orang akan memeriksa hasil rekaman itu. Keduanya pun panik dan mau segera ke ruangan file. Tapi mereka tidak sengaja bertemu sama Jengshu. Mereka dengan cepat mencari alibi. Ketika mereka berdua mau masuk ke ruangan, Singro dan Xingyan berusaha untuk menahan mereka. Bilang belum sarapan lah, mau makan udang lah, barbecue lah. 小龙虾。 你是大清 Tapi herannya rekan Singro sudah siap sedia semua makanan yang mereka ucapkan tadi. Jengshu mulai aneh. Ada apa dengan orang ini? Tentunya Jengshu salah tebak. Alhasil mereka tidak bisa menghalangi Jengshu buat masuk. Mereka akan berusaha bertindak sesuai sikon saja. Ketika mereka berbicara sama Jengshu, mereka minta salah satu rekan mereka untuk bergabung dan berbicara dengan mereka juga. Tapi orang itu merasa ada salah satu kamera yang terpasang di koridor yang mengarah ke salah satu kamar. Dia aneh, harusnya lokasi itu kosong. Tapi ada hal yang tak beres. Xingyan dan Singro mulai panik. Xingyan dan segera menghalangi layar itu. Xingyan menggunakan alasan kalau ada lokasi resort yang tidak mereka pakai, padahal itu adalah lokasi yang spesial. Mereka pun aneh di mana lokasi itu sebenarnya.
Xingyan pun mengajak mereka untuk pergi memeriksa lokasi itu. Jeongsu setuju dan mereka akan menunda pemilihan materi. Saat mereka mau pergi, Jeongsu mau ajak Xingro, tapi Xingyan dengan sosokan tegasnya meminta Xingro untuk introspeksi diri di ruangan ini. Padahal itu hanya trik-trikan mereka berdua aja nih. Xingro pun dengan segera mencari file itu. Xingyan kembali dan tanya bagaimana pencarian Xingro. Keduanya melihat file itu dan jadi malu-malu sendiri loh. 看，你多主动。 Xingro dengan segera menghapus file itu. Keduanya pun sudah bisa bernapas lega. Tapi di sini Xingyan mau kejelasan hubungan mereka. Dia pun tanya bagaimana soal mereka berdua. Xingro merasa mereka harus memikirkannya kembali. Karena bagi dia mereka berdua kemarin begitu gegabah. Xingyan pun agak gimana gitu sih sebenarnya. Menurut dia Xingro yang berinisiatif menciumnya dan ketika file itu sudah dihapus, Xingro malah mau lepas tangan. 你可不能当渣女啊！ Xingyan masih mau tahu soal status dia di hati Xingro. Apakah kini dia adalah pacar Xingro atau bukan? Xingro berkata dia akan berpikir dulu dan akan segera memberikan jawabannya. Xingyan pun menantikan kabar baik itu dari Xingro. Selanjutnya mereka pun harus melakukan rekaman lagi di mana kali ini Xingyan harus pergi kencan sama Jai. Xingro memutuskan tidak datang, tapi Tianzhou merasa Xingro harus datang dong. Malah ini lebih bagus untuk memicu reaksi penonton. Tianzhou pokoknya mau Xingro juga hadir. Dia pun mulai minta Jeongsu untuk menyuruh Xingro hadir. Xingro merasa ini bukan drama idola loh, kenapa harus ada gimmick yang seperti ini? Tapi Jeongsu sudah terus memohon minta Xingro untuk ikutin saja sarannya Tianzhou. Xingro pun menurut dan muncul ke lokasi syuting. Mereka bertiga pun diminta melukis satu sama lain. Saat mereka asik lukis, mereka pun sambil berbicara. Tapi ya gitu, pembicaraan Xingro dan Xingyan ada-ada aja unsur nyindir satu sama lain. Apalagi saat mereka membahas soal pandangan mereka tentang cinta dan pacaran. Prinsip Xingro dan Xingyan tentu saja berbanding terbalik. 美好的事情，可惜有些人就是不喜欢这样的爱情。 Xingyan pun agak nyindir-nyindir Xingro di sini. Xingro yang sudah agak risih dan ditambah lagi provokasinya Tianzhou. Xingro merasa prinsip Xingyan dan Jai itu sama persis. Kenapa tidak kalian coba untuk bersama saja? Jai pun mulai nimbrung dan merasa omongannya Xingro ada benarnya. Kenapa dirinya dan Xingyan sudah lama bersama tapi tidak terjadi apapun ya? Xingro pun jadi terjebak sama kata-katanya sendiri dong. Pastilah ada rasa cemburu sedikit nih. 怎么样？我是不是特别会做节目效果？ Tapi Jay segera berkata kalau itu hanya aktingnya saja. Xingro pun sangat salut dan merasa tidak salah mengundang Jai datang. Saat mereka memeriksa gambar satu sama lain, Jai yang melihat hasil gambar Xingyan, dia pun mendekat dan kasih tahu gambar Xingyan ada sedikit masalah. Xingro agak gimana dengan kedekatan mereka berdua loh. 你这人物比例确实有问题，好好让人家教你。 Ketika Xingro memperlihatkan hasil gambar dia, Jai merasa gambar Xingro begitu bagus. Mereka sampai mau daftar les sama dia. Tapi Xingro agak sedikit gimana jawabannya ya. Dia merasa dirinya sibuk. Ia minta Xingyan belajar dari Jai saja. Bagaimanapun pemikiran kalian berdua kan cocok karena sudah bersama sangat lama. Rekam acara pun selesai. Xingyan aneh kenapa Xingro datang. Xingro datang karena permintaan Jeongsu. Xingyan kira Xingro datang karena sudah memikirkan jawaban soal hubungan mereka. Xingro sebenarnya sudah memikirkannya sih. Dia pun ajak Xingyan ketemu malam ini untuk mengobrol. Xingyan pun setuju, dia akan meluangkan waktunya. Di sisi lain ada pasangan Yusi dan Chunju yang akan pergi kencan. Chunju terlihat mengekor keduanya. Dia pun merasa Yusi akan dimarahi habis-habisan karena bagi dia Chunju itu cerewet dan mudah emosi. Sayangnya itu tidak terjadi karena Yusi sudah mencari tahu soal Chunju dan mengetahui apa yang disukai serta apa yang tidak disukai sama Chunju. Tapi saat asik kencan yang mereka bahas malahan soal Chunju loh. Chunju juga curhat soal sifatnya Chunju. 不同的年龄段想要的东西都不一样吧。 Dulu dia sangat suka sifat ceria dan apa yang Chunju lakukan. Tapi kini mereka sudah dewasa, tidak bisa begini-begini saja. 温柔一点，体贴一点，或者说可以多。 Dia merasa apakah perpisahan adalah pilihan terbaik buat keduanya ya? Chunju yang mendengar kata-kata itu pun agak kecewa. Dia tidak mau mendengar kelanjutannya lagi dan memilih untuk pergi saja. Kencan Yusi dan Chunju sudah berakhir. Yusi memberikan beberapa masukan pada Chunju. Dia yakin Chunju itu masih menyukai Chunju, makanya memberikan ekspektasi yang cukup tinggi terhadap Chunju. Tapi ada kalanya ketika kita berharap pasangan berubah sesuai apa yang kita mau dan bersikap keras terhadap pasangan, itu bukanlah pilihan yang tepat. Lebih baik kau ungkapkan aja apa isi hatimu kepadanya, supaya dia bisa mengetahui apa yang sebenarnya kau inginkan. Mungkin dengan ini kalian bisa bersama selamanya. Chunju merasa ucapan Yusi masuk akal juga sih. Chunju pun pergi menemui Chunju.
Chenju mau ajak Chenju berbicara. Tapi ketika Chenju mengucapkan beberapa kalimat, Chenju mengira kalau Chenju datang mau putus hubungan dengannya. Dia pun berkata dia sudah lelah. Dia tidak mau menebak-nebak isi hati Chenju lagi. Dia juga sudah mendengar percakapan Chenju dan Yusi tadi sore. Dia tidak mau dimarahi dan minta maaf terus-terusan sama Chenju. Dia pun ajak Chenju untuk ke catatan sipil untuk mengurus perceraian mereka. 我永远都做不到像雨丝那样温柔体贴。 Chenju kaget sama ucapannya Chenju. Chenju mengira kalau itulah yang mau diucapkan Chenju. Chenju padahal datang mau baikan loh, tapi malah dapatnya begini. Dia pun hanya mengiyakan saja ucapannya Chenju dan tidak akan menjelaskan apapun lagi. Di sisi lain, Shingro pergi menemui Xingyan. Dia aneh ketika masuk ruangannya sudah dihiasi begitu romantis loh. Xingyan mengira Shingro ajak dia ngobrol karena mau bahas jawaban dia soal hubungan mereka. Tapi karena sudah terlanjur seperti ini, Shingro pun katakan kalau dia tidak bisa memberikan apa yang dimau sama Xingyan. Tapi kalau dipikir saat awal mereka, Shingro berharap kalau Xingyan bisa menemani dirinya dari tahap awal itu lagi. Xingyan sudah tidak mementingkan apa yang dia inginkan. Yang dia harapkan sekarang dia bisa bersama Shingro saja. Itu sudah sangat cukup baginya. Keduanya pun memutuskan untuk bersama lagi dari awal lagi deh. Tapi saat keduanya asik anu-anuan, si Chenju malah mengetuk pintu kamar keduanya dan membuat mereka kaget. Shingro minta Xingyan untuk menghentikan Chenju. Dia bukan mau menyembunyikan hubungan mereka, karena tidak mungkin Chenju melihat dirinya tidak menggunakan pakaian kan. 是我现在没穿衣服，这能让你看吗？你快去！ Xingyan pun membuka pintu kamar. Dia pun berusaha menahan Chenju untuk nggak masuk. Tapi Chenju ngotot mau masuk dan langsung berbaring di atas ranjang. Dia pun agak aneh dengan dekorasi ini. Xingyan beralasan dia melakukan ini untuk Chenju dan Chenju. Sayangnya belum kelar, jadi belum kasih tahu Chenju. Chenju memeluk Xingyan dan merasa sohibnya ini sangat peduli soal hubungan dia. Tapi dia sekarang sedang patah hati soal Yusi dan Chenju. Xingyan memberikan kode kepada Shingro untuk pergi. Tapi ketika Shingro mau pergi, Chenju malah mau muntah dan masuk ke dalam toilet. Shingro dengan cepat bersembunyi kembali dong ya. Alhasil Xingyan hanya bisa menemani Chenju minum-minum lagi karena dia begitu patah hati. Setelah selesai minum, Xingyan minta Chenju untuk segera kembali. Saat keduanya merasa sudah aman, Shingro keluar kamar dan mencari pakaiannya. Sayangnya keduanya bingung pakaian dia ada di mana ya. Chenju kembali lagi dan memegangi pakaian Shingro. Keduanya pun sudah tidak bisa menyembunyikannya lagi. Chenju minta Xingyan menjelaskan apa yang sedang mereka berdua lakukan ini. Xingyan tidak peduli apa hubungan mereka, yang penting mereka saling cinta. Dan menurut dia apa yang mereka lakukan wajar-wajar saja sih. 谈好了吗？马上。 Demi menutupi mulut Chenju, mereka harus mencoba Chenju dengan memberikan skin game. Shingro akhirnya pun turun tangan dan akan membayar soal skin itu. Emang lah ya, hanya bisa diam kalau disogok dulu. Keesokannya terlihat Chenju pergi kencan sama Zai. Ini misi selanjutnya. Tapi Chenju nampak tidak begitu semangat. Dia malah curhat-curhat sama Zai soal dirinya dan Chenju. Dia merasa harus bisa lebih mengerti apa yang diinginkan sama Chenju. Sampai dia pun memberikan bunga yang disukai sama Chenju loh. Chenju melihat hal itu pun mulai kesal ketika Chenju menjelaskan apa yang dia maksud. Chenju tidak mau dengar lagi dan memilih pergi. Chenju mengejar Chenju dan jelaskan kalau dia membeli bunga ini benar-benar untuk Chenju loh. Dia dengan tulus mau minta maaf dan menjelaskan salah paham yang ada. Dia mau berubah dan berusaha mengerti apa yang diinginkan Chenju. Sayangnya Chenju sudah emosi dan kesal. Menurut dia hal ini akan terulang dan terulang lagi ke depannya. Dia tidak mau berlanjut lagi. Dia pun minta Chenju menemui dirinya di tempat catatan sipil untuk mengakhiri hubungan mereka dengan tuntas. Chenju minta maaf sama Zai kalau kerjaan mereka malah seperti ini. Zai orangnya sangat pengertian, dia sangat menghargai hubungan Chenju dan Chenju. Dia juga tidak memaksakan Chenju untuk melanjutkan kencan ini jika memang suasana hati dia sedang tidak nyaman. Selanjutnya mereka kembali dikumpulkan dan mereka mendapatkan misi untuk menggunakan baju sekolah dan melakukan pemotretan di sekolah. Semua pun setuju dan mereka pun dibubarkan. Chenju berjalan pergi. Chenju minta Chenju jangan ke rumah karena dia mau pulang dan berbaju. Dia tak mau melihat Chenju di sana. 放心，不会让你演。 Ketika mereka ke rumah Chenju menemani mengambil pakaian, mereka menemukan diari Chenju. Mereka pun iseng membacanya. Dan di sini ada salah satu tulisan tentang janji Chenju dan Chenju. Chenju pun jadi teringat masa lalu mereka, di mana dulu saat Chenju ulang tahun, Chenju rela pergi beli kue es krim kesukaannya Chenju loh. Meski sampai harus terluka, dia pun rela. Di sini mereka pun melakukan tiup lilin dan Chenju melakukan sumpahnya. Tapi karena tak mau hanya diucapkan saja, Chenju minta dibuat secara tertulis. Dia pun menempelkannya di kelas supaya semua orang membaca sumpahnya Chenju ini. Setelah teringat dengan itu, Chenju jadi tidak menyangka hubungan mereka benar-benar akan berakhir begitu saja.
Xingro merasa kalau mereka sangat mengikuti perjalanan cinta kedua orang ini dan menurut mereka keduanya benar-benar ada masalah tersendiri-sendiri sih. Dia yakin keduanya masih cinta satu sama lain. Dan menurut Xingro selama ini selalu Chengzhou yang minta maaf, tapi tidak pernah sebaliknya. Chengzhou juga merasa kalau dirinya memang terlalu keras kepada Chengzhou. Teman-temannya pun menyarankan dia untuk coba sekali-sekali berinisiatif minta maaf duluan. Mereka yakin cinta keduanya masih sama-sama besar. Jadi mereka yakin keduanya pasti akan kembali bersama lagi. Apalagi Chengzhou begitu menyayangi Chengzhou. 老娘能屈能伸，这次我就主动低头。 Mereka pun akan melakukan pemotretan di sekolah. Semuanya sudah berkumpul dan menggunakan seragam masing-masing. Saat pasangan Chengzhou dan Chengzhou ambil gambar, Chengzhou sengaja pilih tempat ini. Chengzhou tentu saja tahu tempat ini ada kenangan untuk mereka berdua. Chengzhou menarik Chengzhou. Chengzhou aneh apa yang mau dilakukan sama Chengzhou ini ya. Chengzhou berusaha memanjat. Dia merasa dulu ini adalah tempat di mana Chengzhou memberikan dia kue. Dan kini dia mau menjadikan tempat ini sebagai tempat permintaan maaf dia juga, supaya dia terlihat lebih niat ketika minta maaf. Chengzhou akhirnya pun mengungkapkan isi hati dia loh. Dia tahu kalau dia selama ini egois. Dia mau Chengzhou mengerti isi hatinya, menebak-nebak apa yang dia suka. Dia merasa dia menjadi istri yang gagal, tapi dia berjanji akan berubah dan bersumpah tidak akan mengulanginya lagi. Karena dia yakin kalau mereka memutuskan bersama harus saling mengerti satu sama lain, bukannya menuntut. Chengzhou yang melihat Chengzhou begitu tulus, dia pun tersentuh dan memeluk Chengzhou. Dia malah merasa kalau dialah yang gagal selama ini menjadi suami yang baik. Namun dia akan perlahan-lahan belajar supaya mereka bisa menjadi lebih baik ke depannya. Chengzhou berusaha menenangkan dan bersumpah di hadapan Chengzhou. Chengzhou menghentikannya. Chengzhou berjanji akan membuat surat jaminan baru untuk hubungan mereka berdua. Akhirnya mereka berdua pun baikan deh. Gak jadi cara ya guys. Lika-liku pasangan pasutri ini benar-benar kocak dah. Selanjutnya sesi pemotretan pasangan Xingro dan Xingyan. Keduanya dianggap sudah melakukan pose yang sangat bagus, bahkan dipuji seperti couple beneran loh. Tapi Xingyan merasa ada yang kurang, yaitu kurang mesra. 怎么了，沈志培？ Dia pun mempraktekkan posenya, tapi Xingro merasa tidak cocok mereka berpose mesra dengan baju sekolah. Xingyan justru sudah siap sedia. Xingro tidak bisa berkomentar apapun dengan idenya Xingyan ini. Emang kemauannya si Xingyan mah kalau gini. Di sisi lain ada couple Xie dan Siqin. Mereka berdua tentu saja seperti biasa terlihat begitu kaku. Sampai tukang potret aja bingung gimana buat kedua orang ini terlihat alami ya. 等会儿他们休息的时候，多抓拍两。 Tapi saat mereka berdua asik istirahat, mereka pun mengobrol dengan sangat asik. Nah, pada saat momen itulah mereka memotret keduanya dan hasilnya pun memuaskan. Dan mereka terlihat sangat alami dan sangat cocok di foto itu. Di sisi lain ada Zai dan Yushi. Keduanya juga menyelesaikan dengan cepat pemotretan mereka berdua. Tapi ada yang kurang beres, seorang pekerja terlihat begitu pucat banget mukanya. Tapi dia merasa dia baik-baik saja dan bisa melanjutkan pekerjaannya. Zai pun berbicara dengan Tian Jiao. Tian Jiao ajak Zai gibah gitu lah ya, seperti basa-basi, pasti dia selalu kritik soal Xingro. Yushi yang mendengar itu aja sampai senyum-senyum tipis loh. Memang ada masalah si Tian Jiao nih sama Xingro. Zai pun hanya menanggapi dengan santai saja dan ikutin aja arus perbicaraannya Tian Jiao. Di sini terlihat Xingyan begitu menyukai hasil foto mereka. Dia pun senyum-senyum sendiri dan minta Xingro kedepannya harus lebih mesra lagi dengan dirinya. Tiba-tiba mereka mendapatkan berita buruk di mana salah satu rekan kerja mereka yang bernama Huang Bing pingsan. Xingro dengan cepat ke rumah sakit. Jongsu pun mulai panik. Xingro berkata masalah sudah beres. Mereka akan memberikan kompensasi sesuai kontrak. Dan pihak istri juga sudah setuju. Xingro tahu mereka sedang ada masalah ekonomi keluarga. Dia sampai berniat memberikan kompensasi tambahan untuk membantu keluarga Huang Bing ini. Tetapi tiba-tiba keesokan harinya mereka dapat info kalau pihak Huang Bing menuntut mereka, bahkan menuntut dengan harga yang tinggi. Xingro aneh dong, kenapa bisa berubah pikiran seperti ini? Padahal sudah dibahas kemarin. Xingro merasa ini sudah bukan soal uang. Kalaupun memang mereka naik sidang, tetap saja pihak mereka akan kalah. Jangankan itu, bisa-bisa acara mereka tidak bisa diperbolehkan tayang loh. Jongsu kesal banget. Orang-orang yang dekat dengan Huang Bing juga ikutan mogok kerja. Hal ini bisa menghambat semuanya. Jongsu merasa Huang Bing dan keluarganya berniat memeras mereka. Xingro pun minta Jongsu tenang. Dia akan berusaha memikirkan solusi dan minta pihak Huang Bing untuk bertemu. Dia juga akan mencari pengacara. Semoga mereka bisa berbincang dan menyelesaikan ini secara pribadi dan damai. Xingyan pun menawarkan Xingro untuk menggunakan Zai. Xingro
Xingro setuju, tapi mereka akan membayar secara pribadi untuk sewa pengacara Zai ini. Saat pihak Xingro menanti kedatangan pihak Huang Bing, mereka aneh kok Huang Bing gak muncul dan diwakilkan sama istrinya. Yang mengejutkannya lagi, dari pihak pengacara Huang Bing rupanya teman dekatnya Xingro, yaitu Siqin. Mereka pun mulai bernegosiasi. Pihak Xingro tidak mau memenuhi permintaannya pihak Huang Bing karena bagi mereka itu tidak masuk kategori kecelakaan akibat pekerjaan. Dan penyakit Huang Bing tidak bisa masuk kategori itu. 我们就无法答应您方提出的12万。 Namun karena adanya rasa simpati dan mereka mengetahui keuangannya Pak Huang Bing, mereka berencana memproses segera kompensasi sesuai kontrak dan akan memberikan biaya tambahan sebagai rasa kepedulian mereka. Siqin pun menjelaskan juga apa permintaan mereka dan mereka merasa pihak acara bisa mengeluarkan biaya kepedulian manusia dan maksimal bisa mencapai 120.000 yen. Jadi mereka mengharapkan hal itu. 我方一共要求12万元的补偿款。 Tapi di sini istri Huang Bing gak mau Siqin bersikap begitu sopan kepada mereka. Dia pun ngotot tidak akan meringankan tuntutan mereka. Mereka tetap ngotot dengan jumlah yang sekian. Pembicaraan pun sudah selesai. Istri Huang Bing pun merasa senang Siqin bisa menghadapi pihak lawan dengan sangat baik. Siqin memberikan beberapa penjelasan dan menurut dia permintaan pihak Huang Bing terlalu ke arah maksimal. Dan bisa jadi tidak akan bisa disetujui permintaan mereka. Istri Huang Bing gak peduli karena bagi dia pihak acara juga gak akan tayang kalau masalah kasus ini belum kelar. Dia yakin mereka akan keluarkan uang ini karena mereka tidak akan mampu menunggu untuk tak tayang dan dia yakin bisa menang. Siqin pun agak aneh kenapa istri Huang Bing begitu paham soal ini ya. 我老公毕竟跟了这么多项目，我多多少少还是知道。 Saat mereka kembali, Chen Zhu yang khawatir menunggu keduanya. Dia minta mereka bertiga untuk berbicara. 咱们3个坐在一起，能够把所有内心的想。 Saat mereka bertiga ngumpul, Siqin dan Xingro aneh apa yang diucapkan sama Chen Zhu ini ya. Padahal keduanya baik-baik saja dan tidak ada masalah kok. Tapi Siqin pun sempat berpikir aneh, kenapa pihak klien ngotot mau menggunakan dia ya? Padahal kalau dipikir-pikir dia tidak memiliki pengalaman yang banyak. Tapi atasan Siqin juga tidak ada pilihan karena itu requestnya klien. Bagi dia Siqin juga baru naik jadi pengacara tetap. Bagus juga jika Siqin mengambil kasus ini. Jadi Siqin bisa lebih banyak belajar dan memperoleh pengalaman baru. Siqin pun tidak bisa menolak lagi. Xingro juga merasa kalau ada yang aneh dari kasus ini. Apalagi pihak Huang Bing minta kompensasi maksimal. Bahkan ada gosip-gosip tentang pihak acara memeras Huang Bing. Dan gosip itu cepat banget tersebar luas. Sehingga mereka pun terhambat untuk tayang serta syutingnya. Xingro padahal memiliki kesan yang baik terhadap keluarganya Huang Bing loh dan dia yakin targetnya bukanlah uang. Pasti ada orang di belakang semua ini yang menargetkan acara mereka supaya gagal tayang. Siqin dan Xingro pun akan profesional, mereka akan menjalankan tugas mereka masing-masing. Semuanya akan berjalan baik-baik saja tanpa ada permusuhan di antara mereka. Saat Xingro kembali mau istirahat, Xingyan mengetuk pintu. 我给你看个东西。 Xingyan menemukan alamat paket yang sering diterima sama Huang Bing dan itu pengirimannya dari sebuah klinik. Mereka pun penasaran apa isi paket itu. Mereka mencurigai kalau Huang Bing memang sudah mengkonsumsi obat selama acara berlangsung. Dan dia mengkonsumsi obat untuk menahan penyakitnya. Karena mereka hanya menerka-nerka, mereka putuskan untuk telepon saja nomor telepon yang tertera. 里面是子弹吗？ Tapi ketika Xingro menelpon, jawaban yang mereka terima justru melantur dan gak sesuai harapan mereka. Selain itu, telepon itu juga langsung tertutup. Mereka pun bingung dong maksudnya apa ya. Akhirnya mereka mau tahu lebih detail lagi dong soal ini, supaya mereka bisa menemukan jawaban yang pasti. Mereka cek rekaman mereka. Mereka pun memperhatikan kalau si Huang Bing selalu memegang sebuah termos. Dan rekan-rekan mengatakan itu adalah obat herbal biasa untuk menambah daya tahan tubuh. Mereka masih merasa belum menemukan jawaban yang pasti sehingga keduanya pun ingin pergi ke desa tempat paket itu berasal dan mencari tahu rekam medis yang ada ataupun menemui dokter yang memberikan obat ini supaya mereka tahu obat herbal apa yang sedang dikonsumsi sama Huang Bing. Tian Zhao melihat hal itu dan dia pasti dalang dari semua ini dan dia memikirkan rencana licik apa lagi ya. Ketika dalam perjalanan Xingro yang menyetir, dia minta Xingyan untuk beristirahat. Keduanya pun sudah tiba di desa itu. Mereka menghampiri perkumpulan orang tua yang sedang bermain kartu. Mereka pun mulai bertanya soal alamat klinik dan dokter Wang itu. Mereka beralasan mau pergi berobat. Tapi orang itu berkata kalau dokter Wang sudah lama pindah dari desa ini, alias tidak di sana lagi. Mereka pun tidak bisa berbuat apa lagi dan berniat pergi sejenak. Tapi mereka yakin kalau warga ini sedang berbohong dan mereka yakin pasti ada yang disembunyikan. Ketika keduanya masuk ke sebuah toko, mereka pun tanya-tanya sama pemilik toko. Pemilik toko berkata memang ada klinik kecil tapi lokasinya cukup terpencil. Dia pun menawarkan untuk mencari orang untuk mengantar keduanya. Keduanya diminta tunggu sejenak di depan. 有人过来偷诊所了，
快点啊！ Tapi orang itu malah menelpon orang untuk menyerbu keduanya. Orang-orang pun mulai ramai-ramai menyerang keduanya. Dan salah satunya adalah abangnya Huang Bing. Dia merasa adiknya ditindas, sekarang mereka malah cari perkara di desa ini. Padahal mereka hanya mau cari tahu kebenaran saja loh sebenarnya, dan tidak ada maksud lain. Tapi orang itu kayak nggak terima dong. Xing Yan pun mulai terpancing emosinya. Xing Ruo dengan segera menahannya. Dan Xing Yan melihat sekeliling banyak kamera yang merekam. Dia pun menghentikannya dan meminta maaf soal perilakunya. Keduanya pun memutuskan untuk pergi. Xing Ruo lega Xing Yan tidak memukul orang itu. Xing Yan tentu saja tahu jika video mereka viral akan lebih sulit menjelaskannya lagi. 你还是我之前认识的那个陆欣。 如假包换。 Saat keduanya asing ngobrol, bola anak kecil kena ke Xing Yan. Anak kecil itu pun minta maaf. Xing Ruo dengan segera mencubit Xing Yan dan minta Xing Yan pura-pura sakit. 哎呀，哎呀，哎呀！哦。 Mereka minta bantuan anak ini untuk memberitahukan adakah klinik ataupun ke dokter. Anak-anak polisi itu pun berkata mereka tahu di mana tempat dokter Wang. Mereka pun minta diantar sama anak-anak itu untuk pergi ke sana. Di sisi lain, abang Wang Bing memberitahukan kalau mereka melihat Xing Ruo dan Xing Yan, mereka sudah berhasil mengusir keduanya dari desa ini. Istri Huang Bing minta abang iparnya untuk tidak membiarkan keduanya bertemu sama dokter Wang itu. Tapi Huang Bing merasa harusnya mereka tidak seperti itu. Istrinya nggak mau karena mereka merasa mereka sangat membutuhkan dana itu. Apalagi Huang Bing tidak akan memperoleh penghasilan lagi ke depannya. Jadi mereka sangat membutuhkan dana itu. Shiqin pun datang. Shiqin menjelaskan mungkin mereka akan kesulitan memperoleh apa yang mereka mau. Istri Huang Bing malah mau bawa ke pengadilan. Shiqin menjelaskan kalau ke pengadilan lagi mungkin akan lebih lama prosesnya. Dan dia yakin pihak Huang Bing tidak akan mampu menunggu. Shiqin mencoba bernegosiasi. Kira-kira kompensasi terendah yang mereka inginkan itu berapa? Supaya dia enak bernegosiasi sama pihak lawan. Istri Huang Bing gak mau, dia tetap mau sesuai dengan awal dan tak boleh kurang sedikit pun. Huang Bing berusaha tahan istrinya, dia malah dimarah sama istrinya. 这么听吧。 Istri Huang Bing pun mengeluarkan beberapa kata yang memprihatinkan. Shiqin pun akan berusaha sebaik mungkin untuk memperjuangkan permintaan pihak Huang Bing. Shiqin mencium aroma obat tradisional. Dia tanya obat apa yang sedang dikonsumsi sama Huang Bing selama ini. Istri Huang Bing berkata itu hanya obat untuk perawatan tubuh. Istri Huang Bing agak panik sedikit ya ketika ditanya soal obat herbal ini. Ketika Xing Yan dan Xing Ruo tiba di kediaman Dr. Wang menyadari kalau Xing Yan tidak benaran sakit. Keduanya pun jujur dan bertanya apakah mereka mengenal Huang Bing. Tapi dokter tidak jujur dan bilang tidak kenal. Abang Huang Bing pun muncul dan ingin menarik mereka pergi dong ya. Keributan terjadi. Istri dari Dr. Wang muncul. Dia melarang mereka membawa Xing Yan pergi. Dia mengira Xing Yan itu adalah Senji. Senji adalah Dr. Wang suaminya. Jadi Huang Bing minta keduanya untuk bicara di luar. Bibi Yuji tidak mengizinkan Xing Yan pergi karena mereka harus mengadakan pernikahan dan lain-lain. Dokter pun minta abang Huang Bing pergi dulu. Mereka akan berusaha tenangkan istrinya. Dan dia berjanji tidak akan mengatakan apapun soal Huang Bing. Abang Huang Bing pun akan mempercayakannya kepada Dr. Wang. Ketika Xing Yan dibawa dan mereka membohongi mau diobati, Bibi Yuji pun minta suaminya selamatkan Xing Yan yang dia kira adalah Senjinya. Tidak lama Bibi mengira kalau Xing Ruo adalah Xiu Fang, orang yang menjodohkan dan membantu pernikahannya. Xing Ruo pun iya-iyakan saja. Dia memperlihatkan pernak-pernik yang dia sediakan untuk pernikahan mereka. Bibi Yuji pun mulai panik cari baju pernikahan yang dia buat, tapi tak ditemukan. Dan mengira barang-barang dia dicuri. Xing Ruo dengan segera mencari baju apapun, tapi Bibi masih nggak tenang. Ketika Xing Yan berkata baju itu bagus, Bibi baru bisa tenang. 你真觉得这件好看啊？ 好看。 Bibi menceritakan kisah dia sama Senji. Xing Ruo sempat bertanya kenapa mereka tidak disetujui sama keluarga. 父母为什么不让你们在一起啊？ 为什么不让我们在一起呢？ Akhirnya Dr. Wang pun jelaskan kisah dia dan istrinya, di mana dulu dia ditugaskan ke medan perang dan Yuji pun bersedia menunggu kepulangannya Senji. Namun karena kelamaan akhirnya Yuji pun dijodohkan dan menikah dengan orang lain. Saat Senji kembali, dia mendapatkan info kalau Yuji sudah menikah dengan pria lain. Dari situ keduanya kehilangan komunikasi dan menjalani hidup masing-masing. Hingga satu ketika Yuji didiagnosis terkena penyakit Alzheimer dan suaminya pun meninggal. Karena hal itulah dia dan istrinya bisa bersatu kembali. 这么多年，大娘一直希望能跟你们办一场。 Dari situlah Yuji selalu terngiang-ngiang soal pernikahannya dan menunggu Senjinya pulang. Mungkin itu menjadi simpul hatinya yang belum terlepas sampai saat ini yang membuat dirinya terkena penyakit itu. Di sisi lain Shiqin kembali. Dia melihat Xie sedang makan. Xie menawarkan Shiqin untuk makan bersama. Shiqin pun curhat soal kasus yang dia tangani. Dia merasa ada yang gak beres soal obat tradisional yang dia cium itu. Dia juga melihat termos obat
obat itu. Apalagi Xingyan dan Xingro juga sedang ke desa mencari tahu soal obat itu. Kunci masalah dari kasus ini pasti obat itu. Sichin merasa pihak Huang Bing pasti ada yang berbohong. Sichin pun sedang berpikir keras, ada apa yang di balik semua ini? Selanjutnya terlihat Sichin dan Xie terlihat mengintip-ngintip sebuah tong sampah. Mereka menunggu istri Huang Bing buang sampah. Ketika istri Huang Bing buang sampah, keduanya dengan segera ke arah tong sampah dan mencari sampah yang dibuang oleh istri Huang Bing ini. Dan mereka pun akhirnya menemukan sampah itu dan mereka menemukan ampas obat yang dikonsumsi sama Huang Bing. Xie memiliki kenalan yang bisa melihat itu jenis obat apa. Akhirnya mereka pun mengetahui obat yang dikonsumsi sama Huang Bing adalah obat radang jantung. Sichin minta Xie boleh memberitahukan semua ini pada Xingyan. 我们都看在眼里。我虽然也是在玩。 Xie tahu Sichin pasti juga berniat membantu Xingro sih. Gimana pun Xingro adalah sahabatnya. Tapi Sichin merasa dia tidak melanggar etika pengacara sih, karena dia sebagai pengacara juga memiliki hak untuk mencari tahu kebenaran. Jadi Sichin tidak masalah jika Xingyan dan Xingro mengetahui kebenaran ini. Namun jangan dari mulutnya. Di sisi lain, Xingro dan Xingyan pun sudah selesai di rumah Dr. Wang. Sebelum pergi, Xingro masih tanya soal Huang Bing. Dokter itu pun melihat keduanya begitu peduli dengan keadaan rumah tangga dia pun akhirnya mengambilkan resep itu. Rupanya selama ini Huang Bing mengidap penyakit otot jantung dan itu sudah terjadi cukup lama. Dr. Wang menerima panggilan dari istri Huang Bing kalau ada pihak acara yang akan mencarinya. Dan dia merasa pihak acara tidak mau membayar kompensasi Huang Bing. Tapi ketika Dr. Wang ketemu mereka dan merasakan kebaikan dua orang ini, dia tidak yakin dengan ucapan istri Huang Bing. Dr. Wang pun meminta keduanya segera pergi. Untuk abang Huang Bing nanti dia bisa handle. Dan ketika mereka keluar, abang Huang Bing menunggu di depan dong. Dan untungnya dia sedang tertidur pulas. Keduanya pun bisa segera pergi. Ketika dalam perjalanan, Xingro merasa prihatin dengan kisah Dr. Wang dan istrinya. Andai saja dia bisa mengadakan pesta pernikahan buat kedua orang ini demi mewujudkan keinginannya istri Dr. Wang. Tapi Xingyan merasa kalau diadakan nanti juga istri Dr. Wang pasti akan lupa dan minta diadakan lagi. Saat mereka kembali, mereka melihat Sichin sedang duduk santai. Mereka juga kasih tahu Sichin kalau mereka sudah berhasil menemukan jawaban soal si Huang Bing ini. Xingro tidak memaksa Sichin untuk memberitahukan dia apa yang dialami kliennya. Mereka akan berusaha saling menghargai. Tapi dari lubuk hati Xingro, dia ingin semua berjalan damai. Sichin pun berkata kalau dia akan berusaha membujuk keluarga Huang Bing karena dia yakin keluarga Huang Bing pasti akan mendengarkan nasihatnya. Saat Sichin ke rumah sakit, istri Huang Bing dengan segera menyembunyikan termosnya. Sichin minta jangan disembunyikan lagi karena dia sudah tahu kebenarannya dan tahu soal penyakit yang diderita sama Huang Bing. Huang Bing pun sudah dipulangkan. Dia kaget melihat Xingro dan Zhongsu mengunjunginya. Akhirnya di sini Huang Bing hanya bisa jujur saja apa yang terjadi dan istri Huang Bing juga minta maaf atas keserakahan mereka. Huang Bing pun memberitahukan kalau keluarga mereka sedang membutuhkan biaya, jadi dia pun rela kerja dan menutupi soal penyakitnya ini. Tapi Xingro merasa ada yang tidak beres karena sebelumnya mereka berbicara dan kesepakatan sudah ditemukan. Tapi tiba-tiba dalam semalam semuanya berubah. Akhirnya mereka ceritakan dong kalau mereka dihampiri sama Tian Zhao pun menceritakan soal dana darurat itu dan menggiring kedua orang ini untuk menuntut biaya tertinggi. Supaya mereka mau mengeluarkan biaya itu, dia juga akan menyarankan keduanya untuk pergi mencari pengacara Sichin. 都怪我们一时财迷心窍了。 Istri Huang Bing terlihat begitu ketakutan. Dia takut kalau keluarga mereka dituntut. Xingro minta istri Huang Bing tenang. Mereka datang juga bukan meminta pertanggungjawaban Huang Bing sih. Mereka tahu dedikasi Huang Bing dalam pekerjaan ini. Huang Bing juga memiliki kesan yang baik di mata mereka. Mereka datang justru mau memberikan kompensasi sesuai kemampuan mereka. Mereka pun memberitahukan jumlah yang akan mereka berikan. Huang Bing merasa mereka tidak sanggup menerima semua ini. Xingro merasa keluarga Huang Bing layak mendapatkannya. Mereka hanya minta Huang Bing untuk menenangkan yang lainnya karena gimana pun beberapa orang lain adalah orang yang dicari sama Huang Bing. Dan menurut mereka hanya Huang Bing lah yang bisa menenangkan orang-orang itu. Xingro juga berkata kalau di perusahaan mereka sedang membutuhkan tukang bersih-bersih, dia menawarkan istri Huang Bing untuk bekerja di sana. Istri Huang Bing tentu saja mau pekerjaan itu. Xingro pun minta istri Huang Bing bisa mulai kapan saja untuk datang bekerja. Akhirnya semua pun berakhir dengan damai. Selanjutnya Tian Zhao datang karena dipanggil. Xingro secara belak-belakan berkata kalau Tian Zhao dipecat. Xingro pun menjabarkan alasannya. Tapi Tian Zhao tidak terima dong ya. Xingro merasa kalau Tian Zhao sebenarnya memiliki kreativitas yang bagus dalam pekerjaan ini. Namun pemikiran licik dan trik-trik yang dia lakukan ini, Xingro merasa ini tidak seperti pemikiran anak seumur Tian Zhao. Dia takut Tian Zhao dimanfaatkan.
Tapi Tianzhou merasa semua itu memang dia pikirkan sendiri dan memang dia yang merencanakan semuanya. Lagian kalau dipecat, dia akan meminta ayahnya mencabut semua modal sehingga acara ini tidak bisa berjalan lagi. Xingruo merasa mereka memiliki kontrak jadi tidak bisa sembarangan mencabut modal. Tianzhou pun masih mau cari pembelaan dari Jungsu. Jungsu malah merasa ide pemecatan ini adalah ide dari dirinya. Dia minta Tianzhou introspeksi diri dan segera cari alasan yang bagus supaya ayahnya tidak memarahi dirinya. Selanjutnya terlihat Xingruo merencanakan episode spesial yaitu melangsungkan pesta pernikahan Senji dan Yuji. Semua itu dia pikirkan ketika dia dan Xingyan pergi ke desa. Semua tim pun setuju dengan idenya Xingruo dan tiba waktunya acara pernikahan pun digelar. Di sini peserta dari acara pun diundang untuk menjadi pengiring pengantin. Tapi mereka ada sedikit hambatan loh di sini karena penyakit Yuji mulai kambuh nih, dimana dia tidak bisa mengenali Senjinya. Dia pun mulai menangis dan panik. Tapi untungnya Dokter Wang berhasil menenangkan istrinya dan dia pun bisa mengingat kembali Senjinya. Keduanya pun berhasil melangsungkan pernikahan yang meriah ini. Kebahagiaan keduanya begitu terasa dan membuat beberapa para hadirin di sana ikut terharu loh. Selanjutnya terlihat Sejin menyerahkan laporannya kepada atasannya. Dia merasa tidak enak hati karena hasil kasusnya seperti ini. Tapi atasan dia malah memberikan apresiasi atas kerjanya Sejin loh. Meskipun tidak ada hasil kemenangan, tapi dia menilai hati Sejin yang baik dan mencari kebenaran. Karena Sejin sedang bahagia, dia berniat ajak Suye keluar. Tapi Suye berkata dia sibuk. Saat Sejin pulang kerja, dia pun kirim pesan lagi. Tapi tidak dibalas. Sejin justru melihat Suye sedang bersama pengacara Zai. Dan dia yakin kalau pesan dia tak dibalas karena Suye dan pengacara Zai pasti ada sesuatu.